Belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau ucapkan dulu 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 yang menjadi tema sepanjang tahun ya buat kita semua. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, saya tunggu sampai saudara siap. Kita akan ucapkan lagi sama-sama. Siap semua? Yuk kita ucapkan sama-sama. 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Wajibanku hidup seperti Kristus. Ya, berdiri, kita angkat Alkitab kita. Kita mau ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh pengakuan kita ya. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Saudara, buka Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai ayat 10. Kita akan baca ayat ini. Yakobus pasalnya yang ketiga ayat 9 dan ayatnya yang ke-10 ya. Yakobus pasal 3 ayat 9 dan ayat 10. Kita akan baca sama-sama. Ya, ayatnya tidak terlalu panjang, baca dengan suara yang nyaring, jangan balapan. Sampai dapat saya tunggu, kalau sudah dapat kita akan baca sama-sama. Siap semua? Sudah dapat? Yuk kita baca ya ayat 9 dan ayat 10. Yakobus pasal yang ketiga. 2, 3. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Kita masih belajar dari tema ini ya. Barang siapa yang mengatakan, berarti pengakuan. Nah saudara, barang siapa yang mengaku, yang mengatakan dia ada di dalam Kristus, maka dari apa yang kita sudah pelajari, kita lihat dari Yakobus pasal 3 ayat 9 dan ayat 10, maka saudara pengakuan yang keluar ya, yang diucapkan itu dari ayat 9 dan ayat 10 itu kita ambil kesimpulan bahwa pengakuan itu pengakuan yang tidak boleh munafik. Atau dengan kata lain pengakuannya jangan munafik. Karena saudara kita baca di dalam Yakobus pasal 3 ayat 9 dan ayat 10 ini. Dari mulut yang satu, minggu lalu kita sudah belajar. Dari satu mulut. Ya, dari satu mulut yang sama itu bisa keluar ucapan berkat. Bisa keluar ucapan yang menyenangkan Tuhan. Bisa keluar ucapan yang menyakiti orang lain. Bisa keluar ucapan yang menyakiti Tuhan. Nah, jadi saudara, ketika kita belajar, kita berkata, barang siapa yang mengatakan, barang siapa yang mengaku, dia ada di dalam Kristus, maka pengakuan itu tidak boleh munafik. Ya. Nah, saudara, saya baca dari Yakobus pasal 3 ayat 10, versi mudah dibaca dikatakan demikian, pujian dan kutukan keluar dari mulut yang sama. Saudara-saudaraku, seharusnya itu tidak boleh terjadi. Dari terjemahan baru ditulis, dikatakan tidak boleh demikian terjadi. Jadi saudara, kalau kita mengaku ya, kita ada di dalam Tuhan, kita mengaku sebagai orang Kristen, maka pengakuan itu sekali lagi harus tidak munafik. Nah, kita lihat Markus pasal 7. Mari buka. Markus pasal 7 ayat 20 sampai ayat yang ke-23 ya. Munafik itu sering dipakai oleh orang-orang dunia, mulutnya seperti ular, bercabang lidahnya ya. Jadi orang-orang yang munafik itu bercabang lidah, dipakai istilah oleh dunia. Nah, Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23. Ya, saya akan baca buat saudara. Saudara buka, ikuti firman Tuhan yang saya baca. Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23. Firman Tuhan demikian, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati ya,
orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi saudara, orang yang mengucapkan bahwa dia ada di dalam Tuhan atau Tuhan ada di dalam dia, pengakuan itu tidak boleh munafik. Nah, saudara, pengakuan yang tidak munafik itu, saudara, semua asalnya dari hati. Ya, hati seseorang itu akan nampak, akan kelihatan seperti apa ketika dia berbicara. Nah, saya sudah singgung. Kalau hati saudara sedang panas, hati kita sedang marah, seringkali keluar umpatan, seringkali keluar kata-kata yang tidak enak. Ya, jadi saudara, keadaan hati seseorang itu akan terlihat dari ucapannya, dari apa yang dia katakan. Nah, itu sebabnya saudara, Tuhan Yesus ketika dikritik oleh orang-orang Farisi karena murid-muridnya makan dengan tidak mencuci tangan, itu melanggar adat istiadat Yahudi, juga melanggar Taurat. Tapi Tuhan Yesus lalu memberi jawaban, apa yang masuk di dalam mulutmu itu tidak menajiskan kamu, itu tidak melanggar Taurat, ya. Sebab apa yang masuk itu akan keluar, dibuang ke jamban. Tetapi apa yang ada di dalam hatimu itu yang akan keluar, dan itu yang menajiskan hidupmu. Nah, jadi saudara, hati ini sekali lagi pusat dari apa yang akan kita ucapkan, pengakuan yang keluar dari mulut kita. Nah, sebab firman Tuhan sudah tulis dengan jelas, Tuhan Yesus sudah berkata, semua yang keluar dari hatimu itulah yang akan menajiskan. Kalau saudara baca, ada banyak sekali ya yang ditulis, yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dari ayat 20 sampai 22 itu. Orang akan mengeluarkan keadaannya sesuai dengan hatinya yang dia miliki, itu yang akan diucapkan. Nah, jadi sekarang kita tahu ya saudara, untuk tidak munafik maka hatinya harus memiliki hati yang benar. Nah, saya ingin ajak saudara lihat lagi Roma pasal 10. Yuk, Roma pasal 10. Ya, kita ingat lagi apa yang ditulis di dalam Roma pasal 10. Mari kita sama-sama buka Roma pasalnya yang ke-10 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Saya akan baca buat saudara. Saudara ikuti ya. Roma pasal 10 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, saudara, tadi kita sudah singgung bahwa hati seseorang seperti apa keadaannya itu akan keluar dari mulutnya. Kalau perbendaharaan hatinya baik, perbendaharaan hatinya benar, maka yang keluar tentu yang baik, yang benar. Tapi orang juga bisa munafik. Ya saudara, orang bisa munafik. Hatinya jahat, dia bisa mengucapkan hal-hal yang baik. Dia bisa mengucapkan kata-kata yang menyenangkan orang. Nah, itu terkecuali atau pengecualian. Ya, itu pengecualian. Nah, dari Markus tadi, keadaan hati orang itu akan nampak. Kalau kita kembali ke dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat 10 ini saudara, orang yang memiliki hati yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dikatakan di sini dalam hati percaya kepada Tuhan Yesus, dengan mulut mengaku akan diselamatkan. Nah, orang yang memiliki hati yang percaya pada Tuhan Yesus, maka hati dan hidupnya pasti benar. Ya, karena kita sudah belajar.
Di dalam ayat ini yang dimaksud dengan percaya itu bukan cuma datang ke gereja, bukan cuma melayani, bukan cuma masih berdoa, bukan cuma masih percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, bukan itu. Ya. Tetapi saudara, hati yang percaya itu, kita sudah belajar percaya berarti mempercayakan hidup kepada objek yang kita percayakan. Di sini ditulis orang yang dalam hatinya percaya kepada Tuhan, berarti dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sesudah itu saudara, dia hidup seperti yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. Ya, kalau sudah dibilang orang itu percaya kepada Tuhan, berarti orang itu adalah orang yang hidup seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, makanya saudara, Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, kalau hati orang itu percaya kepada Tuhan dengan benar, maka dia akan memiliki hati dan hidup yang benar. Hati dan hidup yang benar itu berarti dia hidup meneladani hidupnya Tuhan Yesus, atau kewajibannya hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Saudara, ini loh, ini yang harus kita terus mengerti. Kalau kita mau memiliki perkataan, pengakuan, ucapan yang benar, ya, yang tidak munafik, yang berasal dari hati kita, maka dikatakan dalam Roma pasal 10, kita harus memiliki hati yang benar juga. Ya, hati yang benar. Kalau enggak, saudara, kita bisa jadi orang yang munafik. Nah, ketika hati orang itu benar, dia hidupnya benar, maka saudara, pasti dia mempunyai ucapan, dia mempunyai perkataan yang baik. Nah, saya ingin ajak saudara lihat, ya, dia akan jadi teladan dalam perkataan. 1 Timotius 4 ayat 12. Yuk, kita baca 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Saya ingin ajak saudara baca ayat ini. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Saya tunggu sampai dapat semua, kita akan baca sama-sama. 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Dapat semua? Yuk kita baca sama-sama ya, ayat 12 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4, yuk. 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, saudara, kita lihat Rasul Paulus memberi nasihat kepada Timotius, anak didiknya, anak rohaninya yang dididik, supaya dia menjadi teladan. Ya, ketika engkau pergi kemana saja, ketika engkau melayani jiwa-jiwa jemaat yang ada, kemana engkau diutus oleh Tuhan, maka kamu harus jadi teladan. Paulus berkata kepada Timotius, walaupun engkau muda, walaupun orang mungkin menganggap kamu masih bau kencur, istilah orang muda kan, masih belum pengalaman, masih belum makan asam garamnya dunia. Ya, Timotius diberi nasihat oleh Rasul Paulus, dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah, saudara, Roma pasal 10 tadi, ketika kita memiliki hati yang benar percaya kepada Tuhan Yesus, hati dan hidup kita benar meneladani hidupnya Tuhan Yesus, melakukan kehendak Bapa, maka saudara, kita punya perkataan, kita punya ucapan, seharusnya jadi teladan. Maksudnya jadi teladan bukan berarti kalau kita ngomong A, orang suruh ikut A, bukan itu. Ya, nanti kita akan lihat ada satu ayat yang saya ingin ajak saudara lihat. Jadi teladan. Sebab banyak kali orang-orang yang melayani, termasuk saya juga, ya, ketika kita lupa, ketika kita tidak bisa mengontrol ucapan kita,
maka ucapan itu menjadi ucapan yang tidak enak didengar oleh telinga. Ya apa ya? Ya. Ketika kita tidak bisa mengontrol, ya, kita lepas kendali, seringkali kan begitu. Maka ucapan ini saudara didengar orang rasanya tidak pantas. Tidak pantas. Tapi itu loh yang harus kita pelajari. Ya, itu yang harus kita ingat-ingat terus. Kita harus memiliki hati yang benar. Ketika kita memiliki hati yang benar, maka saudara kita punya hidup. Kita punya perkataan pun menjadi perkataan yang baik. Ya, perkataan yang tidak membuat malu Tuhan. Seringkali kan kalau kita lihat orang Kristen ngomong seenaknya, ya, dia mengucapkan kata-kata yang rasanya tidak pantas sebagai orang Kristen. Kita dalam hati mungkin saudara tidak ngomong. Dalam hati orang Kristen kok koyok ngono. Ya apa ya? Ya. Ketika kita dengar mungkin pendeta, pelayan yang saudara kenal ngomongnya enggak karu-karuan. Ngomongnya enggak bisa jadi berkat. Maka saudara kita berkata, orang kayak gini ya apa sih? Saudara, itu loh. Makanya Timotius diberi nasihat, walaupun engkau muda, jadilah teladan dalam perkataanmu. Ya, saya ingin ajak saudara lihat ada satu ayat lagi. Buka ini. Yuk, Kolose pasal yang keempat. Kolose pasalnya yang keempat. Ayatnya yang keenam. Kita baca sama-sama. Kolose pasal yang 4 ayat yang ke-6. Kolose pasalnya yang keempat. Ayat yang ke-6. Saya tunggu sampai dapat semua. Kita baca sama-sama ya. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. Ayat 6 Kolose pasal 4. Yuk. 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Dari terjemahan sederhana Indonesia, ayat 6 Kolose pasal 4. Ya, Kolose pasal 4 ayat 6 terjemahan sederhana Indonesia ditulis begini. Bicaralah selalu dengan ramah dan manis didengar. Ya, di dalam terjemahan baru dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Terjemahan sederhana Indonesia, bicaralah selalu dengan ramah dan manis didengar. Saudara, ini loh yang dinasehati oleh Rasul Paulus pada Timotius. Menjadi teladan itu maksudnya kamu harus bicara dengan ramah. Ya, enak didengar oleh kuping. Terjemahan baru katakan senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Saudara, ada orang-orang yang kalau ngomong nyengak. Tahu nyengak? Judes. Ya, judes. Nyengit. Nggak enak didengar sama kuping. Ada orang-orang yang seperti itu. Ada. Ya, saya kan pernah kasih contoh sama saudara ketika saya sama tante belanja di satu toko di situ Bondo. Kita mau beli bukan mau minta. Kok ada ini? Dia keluarin. Ada yang lain, ya udah itu. Loh ini mau beli, ada yang lain enggak? Ya udah itu. Saudara, akhirnya kita enggak jadi beli. Ya. Bukannya kita minta dihormati, enggak. Dari ucapannya, dari kata-katanya, orang ini enggak ramah. Orang ini enggak sopan, ya. Nah, saudara, firman Tuhan katakan, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, hendaklah kamu jadi teladan dalam perkataanmu. Maksudnya tadi saya sudah singgung, bukan apa yang diucapkan oleh Timotius harus diikuti oleh orang lain. Apa yang dia ngomong harus ditiru, bukan. Tapi perkataanmu hendaklah penuh kasih. Terjemahan baru katakan, dan tidak hambar. Terjemahan sederhana Indonesia katakan,
ramah dan manis didengar. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Ketika saudara ketemu orang, ya, yang mungkin baru pertama kali saudara ketemu, dan saudara terjadi dialog atau ngobrol, berbicara. Ketika orang itu ngomongnya enak, ya, istilah omongannya nyambung. Orang Jawa bilang gatuk, isang ngobrol. Kira-kira bagaimana saudara punya hati? Senang apa enggak? Halo? Senang kan? Walaupun dalam tanda kutip kita baru ketemu. Entah di jalan saudara sedang mau pergi kemana ketemu, ngobrol-ngobrol kok nyambung ya. Kok enak ya, kok gatuk ya, orang Jawa bilang. Itu senang kita saudara. Tapi naik ketemu orang, kita ketemu di jalan diajak ngomong nyengak, diajak ngomong sengit, kok judes gini ya saudara. Kita udahlah, nyingkir kita pelan-pelan menjauh dari orang itu. Ini loh saudara. Nah jadi kalau kita lihat orang yang memiliki ucapan yang tidak munafik, maka menunjukkan dia punya hati benar. Dia punya hidup benar. Makanya Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius, kalau kamu hidupmu benar, maka kamu harus jadi berkat dalam perkataan. Ya, jadi berkat, perkataanmu enak didengar, perkataanmu ramah. Nah, saudara, bukan cuma di situ saja. Yang kita harus tetap ingat saudara, bahwa ketika kita mengucapkan hal-hal yang apa yang kita ucapkan itu dicatat. Nah, saya ingin ajak saudara lihat contoh. 1 Raja-Raja pasal 12. Ya, ini soal perkataan, masih soal perkataan ya. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-12. Kita buka, saudara. Saya tidak akan ajak saudara baca semua, saudara ikuti aja. Saya punya penjelasan. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-12. 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai ayat 12. Kalau saudara sudah dapat, saudara akan lihat judul dari ayat 1 ya sampai ayat yang ke-24. Tapi saya tidak akan ajak saudara lihat semua. Saya hanya ingin ajak saudara lihat judul daripada pasal itu, pecahnya kerajaan itu. Saudara, ketika Raja Salomo mati, ya, meninggal dunia, maka saudara, anaknya yang bernama Rehabeam itu menggantikan Salomo menjadi raja. Nah, saudara, waktu Salomo memerintah, ya, waktu Salomo memerintah, ada satu orang muda bernama Yerobeam, ya. Ini rupanya anak muda ini anak muda yang vokal, berani, ya, mengutarakan isi hatinya. Mungkin dia memberi kritik kepada raja soal pemerintahan, soal keadilan, soal pokoknya yang ada di pemerintahan. Nah, saudara, Yerobeam ini ketika Salomo memerintah, dia dibenci oleh Salomo sampai akhirnya dia melarikan diri. Ya, saudara, dia melarikan diri. Nah, saudara, ketika dia melarikan diri dan sesudah dia dengar bahwa Salomo sudah mati, kemudian yang gantikan ayahnya adalah Rehabeam. Dia pulang dari Mesir, tempat dia ngungsi. Yerobeam ini pulang dari Mesir, kembali ke Israel. Lalu saudara, waktu dia pulang, dia bawa tua-tua Israel untuk menghadap Raja Rehabeam. Kalau saudara baca dari ayat 1 sampai ayat 4, ya, dikatakan demikian. Ayat 3 dan ayat 4 saya akan baca. Orang menyuruh memanggil dia. Maksudnya Yerobeam dipanggil oleh Rehabeam. Lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam. Jadi waktu dipanggil, ya, Yerobeam ini kan pulang dari Mesir, tempat pengungsian. Dia bertemu dengan tua-tua Israel. Dia bertemu dengan rakyat yang ada. Lalu dia dipanggil, dia ngadep. Ngadep, saudara, apa yang dikatakan oleh Yerobeam ayat 4. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang
sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami supaya kami menjadi hambamu. Jadi ketika Yerobeam pulang dari pengungsian, dia datang bersama tua-tua karena dipanggil, lalu dia mengutarakan keinginan rakyat. Mereka minta supaya rakyat ini tidak dibebankan dengan pekerjaan yang berat untuk pemerintahan. Ayat 5, Rehabeam waktu mendengar apa yang diutarakan Yerobeam, dia bilang, baik, kamu datang lusa 2 hari lagi. Ya, datang, nanti aku akan memberi jawab. Singkat cerita, saudara, kalau saudara baca ayat 6, ya kemudian ayat 7, saudara, Rehabeam datang kepada tua-tua yang waktu itu mendampingi Salomo ayahnya sebagai penasehat. Jadi dia datang kepada penasehat-penasehat yang tua yang ditinggal oleh Raja Salomo sebagai penasehat kerajaan. Dia bertanya, apa menurut kalian yang harus aku berikan jawaban atas permintaan Yerobeam? Ya, karena Yerobeam gini. Ya, seperti ayat 4 tadi. Tua-tua, penasehat kerajaan, mereka bilang, kamu dengar apa kata rakyat, ikuti, maka kerajaanmu akan menjadi kokoh. Oh ya, baik, terima kasih nasihatnya. Ayat selanjutnya, saudara, kalau saudara baca ayat 8 sampai ayat 11, dia datang kepada teman-temannya. Ya, teman-temannya, orang-orang muda yang menjadi sahabatnya, yang menjadi teman mainnya, mungkin teman kumpulnya, ya mungkin kalau dulu ada teman dugemnya lah, ya. Nah, saudara Rehabeam tanya, guys, apa nasihat kalian? Ini Yerobeam datang dengan tua-tua Israel, dengan rakyat, meminta keringanan dalam mengerjakan pekerjaan negara. Saudara baca. Kalau saudara baca nasihat itu dikatakan ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-10 ini jawaban pertanyaan ya daripada Rehabeam. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah kamu harus katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Saudara, itu nasihat orang-orang muda. Nasihat orang-orang tua, mereka bilang, dengarkan apa yang rakyat minta, ikuti, maka kerajaanmu akan kokoh. Tapi ketika dia datang ke orang-orang muda yang memberi nasihat, ngomong sama rakyat yang dibawa sama Yerobeam, pinggang ayahku itu ya kecil, lebih besar kelingkingku. Kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Ayahku nyambuk kamu dengan cambuk biasa, aku akan cambuk kamu dengan ujung yang berduri dari besi. Saudara, kita lihat. Tadi Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius, hendaklah kamu jadi berkat dalam perkataan, maksudnya supaya perkataanmu penuh kasih, tidak hambar, manis didengar, ya, enak, ramah. Rehabeam, saudara, ketika dia dinasehati oleh orang-orang tua, dia tidak dengar. Tapi dia dengar nasihat orang-orang muda. Dia bilang, kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku, dan aku akan mencambuk kamu dengan cambuk yang ujungnya dari besi. Saudara, ini perkataan yang tidak jadi berkat. Ini loh perkataan yang tidak baik. Ya, tentu saja yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kalau kita mau memiliki perkataan pengakuan yang benar, maka saudara, dari contoh ini kita tidak boleh ikuti apa yang dikatakan oleh Rehabeam. Sombongnya enggak kira-kira. Emangnya benar tak kelingking dia lebih besar dari pinggang bapaknya Salomo? Kan enggak. Tapi itu perkataan yang
tidak manis didengar, yang sombong, yang tidak ramah, yang tidak jadi berkat, ya. Makanya pecahlah kerajaan Israel. Tapi saudara, kalau saudara ingat kisah ini, 1 Samuel 12 saudara boleh buka. Ya, sesudah pasal 11 dari 2 Samuel, pasal 11, Daud jatuh dalam perzinahan. Ya, dia menyetubuhi Batseba, istri Uria, panglima perangnya. Saudara, maka pasal 12 Tuhan ngomong sama Nabi Nathan, Nathan pergi kepada Daud. Pergi kepada Daud. Ngomong sama Daud. Nah, ketika Nathan pergi kepada Daud, saudara, bertemu dengan Daud, Nathan tidak langsung menegur dia. Ya, Tuhan suruh Nabi Nathan ini ngomong kepada Daud. Daud, waktu Nabi Nathan datang, disilahkan masuk ke dalam istana. Ya, disambut dengan begitu baik. Lalu ditanya, ada apa Nabi? Kok repot-repot datang ke istana? Ya, mungkin itu bahasa basinya seperti. Lalu Nabi Nathan bercerita, ada seorang kaya memiliki banyak domba. Tetangganya orang miskin cuma punya 1 domba. Satu kali datang tamu ke rumah orang kaya ini. Dan orang kaya ini dikatakan dia sayang terhadap domba-dombanya. Dia tidak mau menyembelih dombanya untuk dijadikan suguhan untuk tamunya. Tapi dia pergi ke rumah orang miskin. Dia ambil domba orang miskin itu disembelih untuk jadi suguhan tamunya. Waktu Daud mendengar kisah itu, kalau saudara baca di dalam 2 Samuel pasal 12, Daud marah sekali. Ya, dia bilang orang ini kurang ajar. Orang ini harus dihukum. Dan domba si miskin harus dikembalikan 4 kali lipat. Saudara, ketika Daud dengar kisah itu dia marah sekali. Tapi ketika dia sudah marah, Nabi Nathan bilang, kamu orangnya Daud. Kamu tidak tahu diri. Tuhan sudah mengangkat kamu menjadi raja atas Israel. Dan kekayaan Tuhanmu, maksudnya kekayaan Saul itu sudah beralih kepadamu. Engkau sudah ditolong Tuhan, engkau sudah diberi kepercayaan, sudah diberi kuasa untuk memerintah Israel. Kenapa kamu meniduri istri panglima perangmu? Bahkan kamu membunuh panglima perangmu dengan tangan musuh. Waduh saudara, itu teguran yang datang kepada Daud lewat Nabi Nathan, itu teguran yang luar biasa kerasnya. Dan kalau saudara baca kisah itu, ya, ketika Daud ditegur, ayat 13 dikatakan, ya, dari 2 Samuel itu dia bilang, saya sudah berdosa besar. Saya minta ampun, saya minta ampun, saya minta ampun. Saya sudah berbuat dosa besar. Saudara, kita lihat beda. Rehabeam tadi responnya beda. Ketika dia dinasehati untuk berkata yang baik, terima usul rakyat, supaya mereka menghormatimu, kerajaanmu kokoh. Tapi dia bilang, kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Dan aku akan nyambuk kamu dengan cambuk yang ujungnya dari besi. Daud ketika ditegur, kamu orangnya Daud, kurang ngajar kamu. Daud saudara, kalau kita baca, dia jadi ukuran raja-raja yang memerintah Israel. Tuhan selalu bilang tidak ada yang seperti hambaku Daud. Tidak ada yang seperti hambaku Daud. Saudara, kita lihat. Daud punya hati yang benar. Dia punya hati yang percaya kepada Tuhan. Dia hidup taat. Walaupun memang dia jatuh dalam dosa perzinahan dan juga dosa kesombongan. Ya, ketika dia menghitung jumlah pasukannya. Yaitu jatuh dalam dosa kesombongan. Tapi saudara, ketika dia ditegur oleh Nabi, dia memiliki hati yang baik, ya, hati yang benar. Makanya dia bilang, aku sudah berdosa. Aku sudah berdosa. Aku minta ampun sama Tuhan. Dan Tuhan ampuni saudara, walaupun anak hasil perzinahannya harus mati. Kita lihat. Ya, kita lihat dari 2 contoh ini. Ya, Daud contoh yang baik. Ucapannya saudara itu tidak munafik.
kalau Rehabeam tadi munafik. Ya, munafik. Dia ngomong kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Munafik kan? Enggak mungkin kan, enggak masuk akal. Kelingkingnya lebih besar dari pinggang papanya. Ya. Nah, saudara, kalau kita sedang belajar hari ini harus satu saja yang keluar dari mulut kita. Kita masih ingat Tuhan Yesus bilang, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selain daripada itu asalnya daripada si jahat. Terus saudara, kalau kita ingat juga di dalam kitab Wahyu, surat Wahyu. Ya, ketika Tuhan menegur salah satu sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. Kamu suam atau panas? Pilih. Kalau kamu suam, aku muntahkan, binasa. Tapi kalau panas, tidak. Jadi saudara, kita ini tidak boleh munafik dengan perkataan kita, ucapan kita. Memang nggak gampang. Tapi ayo kita belajar. Ya, untuk belajar supaya kita punya ucapan benar, supaya kita punya ucapan tidak munafik. Taruh firman Tuhan di hati kita. Raja Daud pernah berkata, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepadamu. Gak gampang. Tapi mari saudara, firman Tuhan yang kita pelajari taruh dalam hati kita. Ingat, boleh gak ya aku ngomong gini? Benar gak aku ngomong gini? Berkenan gak aku mengucapkan ini? Saudara, ayo ya kita tetap ingat. Semua ucapan, semua perkataan yang keluar dari mulut kita, kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, mari saudara belajar jangan munafik. Tapi kalau saudara mau pilih ya, ya ya. Kalau tidak, ya sudah. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Kita yang harus menentukan. Kita mau punya pengakuan yang benar atau yang tidak benar. Cuma itu. Kalau kita mau punya pengakuan yang benar, ayo miliki hati yang benar supaya hati dan hidup kita pun benar di hadapan Tuhan. Maka kita akan jadi berkat. Ucapan kita akan menjadi berkat, manis, enak didengar, ya, penuh kasih, tidak hambar. Ya, Tuhan berkati. Haleluya.